Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Adlian Syah, NPM 24311061. I am from class SE 24B. Here I will present a PPT about corporate social responsibility and managerial ethics part 2. Baik, di sini kita akan di sini saya akan mempresentasikan tentang corporate social responsibility dan managerial ethics part 2. 1. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Implementasi CSR tidak hanya berfokus pada suatu aspek, tapi melibatkan berbagai dimensi yang berhubungan dengan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa cara perusahaan dapat mengimplementasikan CSR. A. CSR berbasis lingkungan, pengurangan emisi karbon. Perusahaan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengoptimalkan penggunaan energi terbaru dan efisiensi energi. Pengelolaan sumber daya alam. Menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, mengurangi pemborosan, serta meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas produksi. Pengelolaan limbah. Implementasi dari sistem pengelolaan limbah yang baik, termasuk daur ulang dan pengurangan limbah berbahaya. B. CSR berbasis sosial. Contohnya, kesejahteraan karyawan. Memberikan upah yang adil, jaminan kesehatan, dan kesempatan pengembangan keterampilan bagi karyawan. Pengembangan masyarakat. Perusahaan dapat berinvestasi dalam pendidikan, fasilitas kesehatan, serta mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di sekitar lokasi operasional. Pemberdayaan komunitas lokal, mengadakan pelatihan, keterampilan, dan mendukung kewirausahaan di komunitas lokal. C. CSR berbasis ekonomi, pemberdayaan ekonomi lokal. Perusahaan dapat mengutamakan penggunaan produk dan layanan dari supplier lokal yang mendukung ekonomi setempat. 2. Tantangan dalam implementasi CSR. Walaupun CSR menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidaklah tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi perusahaan dalam melaksanakan CSR antara lain: A. Biaya yang tinggi. Beberapa inisiatif CSR seperti investasi dalam teknologi hijau atau program kesejahteraan sosial memerlukan biaya yang besar. B. Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pemangku kepentingan. Penerapan CSR yang efektif memerlukan komitmen tidak hanya dari manajemen puncak tetapi juga dari seluruh organisasi, termasuk pemangku kepentingan eksternal, misalnya konsumen, pemerintah, dan masyarakat. C. Resistensi terhadap perubahan. Beberapa perusahaan mungkin mengalami resistensi terhadap perubahan, terutama jika mereka sudah terbiasa beroperasi dengan cara yang tidak terlalu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. D. Pengukuran dampak. Mengukur dampak dari program CSR seringkali sulit dilakukan karena melibatkan aspek-aspek sosial dan lingkungan yang tidak selalu dapat dihitung dalam angka. 3. Etika manajerial dalam pengambilan keputusan. Etika manajerial sangat penting dalam memastikan keputusan yang diambil oleh manajer tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga adil dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa prinsip dan tantangan dalam penerapan etika manajerial. A. Prinsip-prinsip etika manajerial. Contohnya, kepentingan bersama. Keputusan harus mempertimbangkan dampak terhadap semua pihak yang terlibat, yaitu karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat. Transparansi dan kejujuran. Manajer harus bersikap terbuka tentang keputusan dan kebijakan yang diambil, serta memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada pemangku kepentingan tanggung jawab sosial. Manajer harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan yang diambil dan memastikan keputusan tersebut mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang, keberagaman, dan inklusi. Dalam pengambilan keputusan, penting untuk memperhatikan keberagaman dan inklusi, serta memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. B. Tantangan dalam etika manajerial.
konflik kepentingan. Manajer mungkin menghadapi situasi di mana kepentingan pribadi atau perusahaan berbenturan dengan kepentingan publik atau sosial. C. Pengambilan keputusan etis. Contohnya, konflik kepentingan. Manajer mungkin menghadapi situasi di mana kepentingan pribadi atau perusahaan berbenturan dengan kepentingan publik atau sosial. Manajer dapat menggunakan berbagai alat pendekatan untuk membantu mereka membuat keputusan yang etis, seperti analisis dampak etis. Sebelum mengambil keputusan, manajer dapat menilai dampak jangka panjang dari keputusan tersebut terhadap semua pihak yang terlibat. Kode etik perusahaan. Banyak perusahaan mengembangkan kode etik untuk membimbing manajer dan karyawan dalam membuat keputusan yang etis. Kesimpulannya, di bagian kedua ini menekankan bahwa CSR bukan hanya tentang memberikan sumbangan sosial atau menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga terkait erat dengan cara perusahaan menjalankan operasi dan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. Sementara itu, etika manajerial menjadi kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam proses manajerial mencerminkan nilai-nilai moral dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. That's all my presentation. I say thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.